Oke, berikutnya Safira Usman, silakan. Iya Pak, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Iya Pak, saya kan juga lagi di bab 4 ya Pak, seperti Hana. Nah, saya Iya, masih dalam pengumpulan data, tapi ternyata iya, kan saya penelitiannya itu 5 tahun ya Pak, iya, dari 2015 sampai 2019. Untuk iya. data 2015 itu banyak eh, ada beberapa perusahaan yang tidak menyediakan informasi Pak. Jadikan Kira-kira apa? kalau Itu tidak menjadikan apa? menyediakan informasinya, Apa jadikan apa? tidak menyediakan informasi untuk pengukuran variabel yang saya gunakan. Apa itu contohnya? Di sini tuh saya ada kekurangan untuk informasi, institutional ownership-nya, Pak. Dia nggak mencantumkan informasi tentang itu, dan rata-rata perusahaan yang kekurangan informasi itu ada di tahun 2015. Kan nanti udah di Kira-kira laporan itu ya, laporan tahunannya yang di laporan tahunan, kamu lihat di itunya di nah iya, Indonesia itu Pak, ada dua. saya udah cari. Nah, tapi di tahun 2015 itu ada beberapa perusahaan yang tidak menyediakan informasinya. Jadi Kamu dia lihat hanya laporan keuangan memberikan di mana? Laporan keuangan di mana? dari saya dari laporan tahunannya itu saya ambil dari ada yang dari IDX sama ada yang dari website perusahaan, Pak. Hasil perusahaan itu Kalau kamu, misalnya kalau laporan keuangan itu ada dua bagian tuh. Satu bagian yang terkait dengan laporan manajemen, satu terkait dengan laporan audit. Kamu lihat laporan mana auditnya? saya udah lihat dari dua-duanya Pak, cuma yang kurang informasi itu dia biasanya hanya mengungkapkan informasi kepemilikan saham di atas 5%. Kalau yang di bawah 5% dia hanya jadiin satu aja, cuma Ya nggak apa-apa, kepemilikan nggak masyarakat apa. di bawah Ya 5%. 5% masyarakat nggak perlu dicantumkan kan. Itu kamu institusi, institusi itu institusi kepemilikan institusi itu pasti besar-besar itu kepemilikannya. Oh, Pasti berarti besar kepemilikan. Kalau yang nggak ada pasti pokoknya bikin yang nol. ada aja ya, Pak. Oh ya, oke deh Ya kalau kalau kan gitu. lihat aja kalau seandainya kepemilikan besar-besar pasti institusi dan Heeh. perorangan. Contoh perusahaan apa? Perusahaan apa contoh? Kamu bisa tampilkan nggak laporan keuangan? Contoh perusahaan apa? Tunggu sebentar, Pak. Contohnya cantik laporan keuangannya. Perusahaan apa? Sebentar, Pak. Saya buka dulu laporannya ya, Iya Pak. iya coba coba. Nah, ini, Pak. Iya. Untuk laporan tahunannya, Lu dia kamu di share, kamu bagian... share, kamu share nih. Hah? Udah ini, udah mana? Ya, Coba ke di gedein, bagian gedein, gedein, shareholder. digedein dong. Masih belum ya, Pak? Full apa? Full screen kan? Ini, Nah, Pak. ini. Nah, dia kan ada nih. Bapak itu Salim Nah, ada. tapi dia cuma kasih kayak gini aja. Itu udah ada nih, PT Salim ada nih 50%. Udah Oh, ada nih, berarti udah ada cuma nih. ambil ini Udah, apa? udah ada Jadi kalau nih. misalnya kalau di yang tahun lainnya, dia tetap cantumin kepemilikan institusi walaupun kepemilikannya yang di bawah 5%. Jadi saya cuma masukin ini aja ya berarti, Pak. Kan ada nih, PT Institusi berapa? 59%. 59,5 sama yang 0,1.
Mana? 59,5 sama 0,1 itu. Ya. Oh, Siapa berarti lagi itu di aja yang ya, ini Pak? ada lagi, siapa lagi publik 40%, udah kan ada itu. Ada lah. Oh, ya udah, Pak. Berarti ya 60% udah, Pak. publik itu Berarti itu sebagian ada aja. institusinya. Hmm? Perusahaan Oh, publik itu kenapa, Pak? kebanyakan Maaf. ada kepemilikannya institusi kebanyakan. Iya. Ya, apalagi Ya, Safira? ya udah, Pak. Berarti itu aja. Iya, itu tutup lagi. Hana, Surana itu kamu apa lagi itu yang dari apa? Hana, kalau si Hana, Iya, Pak. apa? eh kamu apa lagi itu? Yang, Hana udah, Pak. enggak, yang diminta dari Sempro kemarin apa aja? Superbaiki. Superbaiki Tipe apa? manajemen laba. Apalagi saya udah lupa tuh, apalagi dimintanya. IPO underpricing, manajemen laba, ukuran perusahaan. Enggak, bukan yang diperbaiki apa aja yang perbaiki? Saya di bab 1 sama bab 2 doang sih, Pak. Bab duanya apa? Yang Bu Nova atau Bu Ira gitu suruh minta ditampilin itunya, Pak. Saya lupa lagi, Pak. Waduh, catat. Ditampilin. Lu nggak catat ya? Harus catat tuh. Tahu nggak si Hana, nanti kamu cek lagi ya, nanti kalau tahu nanti kasih tahu saya ya. Oh iya, Pak. Baik, silakan nama silaban kamu pertama kali kau ceritakan bab satunya apa? Ceritakan bab satunya. Latar belakang sampai semuanya ceritakan saya. Bab satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak Sparta. Saya Atma Oh, kamu Silaban, Pak. Muslim? Kristiani, Pak. Oh iya, iya. Terus. Ya. Nggak apa-apa ya, Pak. Ngomong Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum ya, Pak. Iya. Terus. Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Saya kebetulan bekerja di BI, Pak. Terus mau ambil judul. Kamu kerja di BI apa? Lulus PCPM? Enggak, Pak. Enggak seperti anak Bapak lah. Saya setingkat staf kok, Pak. Kau tahu kamu sana saya di BI? Iya, Bapak kan dosen saya. Bapak udah pernah cerita kan? Oh iya. Terus siapa lagi? Iya, Pak. Kebetulan tesis yang saya ambil ini berhubungan dengan kerjaan saya, Pak. Iya. Itu pengedaran uang, Pak. Iya. Hal-hal yang mempengaruhi pengedaran uang ini saya ambil datanya dari 2015 sampai 2019, yaitu yang pertama ada gross domestic product, Pak, ada suku bunga, sama pembayaran transaksi non tunai seperti itu, Pak. Yang kita ketahui non tunai itu kayak ATM, kartu kredit, dan juga QR code seperti itu, Pak. Jadi Atma mencari pengaruh-pengaruh transaksi tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap uang beredar yang di sepanjang periode 2015 sampai 2019. Apakah positif ataupun negatif seperti itu, Pak? Kalau dari penelitian-penelitian sebelumnya sih, Pak, transaksi non tunai ini seharusnya pengaruhnya itu secara positif, Pak, akan mempengaruhi jumlah uang beredar seperti negatif. Mohon maaf, negatif. Semakin tinggi transaksi non tunai, semakin rendah juga transaksi uang beredar secara fisik seperti itu, Pak. Kebetulan Atma ambil uang beredar ini sebagai Y-nya, dan juga penelitian itu baik dalam jangka pendek dan jangka panjang seperti itu, Pak. Jangka pendek seperti apa? Kalau jangka pendek itu seperti periodik yang ini, Pak, hal-hal yang mempengaruhi seperti Lebaran. Pada saat Lebaran peningkatan pengedaran uang itu seperti apa, seperti itu, Pak. Dan juga pengaruhnya di jangka pendek ini di momentum pada 1 tahun, Pak, kita ambil mewakili dari 2015 ke 2019, saya ambil 1 tahun di 2015, Pak, seperti itu. Kalau jangka panjang? Iya, Pak. Kalau jangka panjang itu dari 2015 ke 2019, Pak, selama data dari 2015 sampai 2019 seperti itu, Pak. Adapun data yang Atma ambil itu, Pak, dari GDP-nya atau yang kita kenal bahasa Indonesia-nya itu produk domestik bruto itu, Pak, dari data statistik
Iya. BPS Pak, kalau data yang lain itu Atma ambil dari BI sendiri Pak, minta tolong dengan departemen lain Pak, Iya, sistem itu. pembayaran gitu Pak. Iya. Atau Atma boleh sharing ininya Pak? Oh, itu Sharing sambil bab 1, 2, 3. tampilkan itunya, tampilkan bab 1-nya itu. Iya, saya tampilkan ya Pak. Jadi gini, bab 1 itu isinya udah bagus. Pertama isinya kamu menceritakan fenomena terkait dengan Y. Iya Pak, betul. Nah, fenomena Y itu bagaimana perkembangan beredar dan sebagainya ya. Iya Nah, jadi penelitian kamu prode kapan? Misal prode 2000 berapa? 2015. 2015 sampai 2019 Nah, Pak. selama prode itu bagaimana perkembangan beredar? Iya, seperti itu Pak. Nah, terus dari perkembangan itu ada nggak hal lain yang perlu kamu tekankan? Bisa di tahun berapa terjadi apa event-event yang menyebabkan terjadi lonjakan perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan uang beredar itu. Nah, terjadi apa? Terus kenapa kan? Nah, kemudian berikutnya kamu jelaskan kira-kira independen variabel kamu apa yang mempengaruhi dari uang beredar itu, apa yang mempengaruhi uang beredar faktornya kan? Nah, setelah itu kamu jelaskan masing-masing faktor itu. Independen itu dijelaskan juga riset sebelumnya. Iya, betul Pak. Ada seperti apa, terus habis itu dari situ kamu analisis di latar belakang, wah ternyata Indonesia sebenarnya ada yang menyatakan positif dan negatif, ada enggak signifikan atau apa, ada apa nih, terus kamu lihat dalam penelitian sebelumnya itu yang betul-betul mirip kamu siapa, mirip kan? Nah, mirip kebetulan memang bedanya apa dengan kamu kan? Ya, apa bedanya? Nah, itu sehingga kamu tertarik untuk ngambil penelitian topik ini, itu latar belakangnya kan? Iya, betul Pak, betul. Dan seperti itu kamu bikin, dan seperti itu udah. Betul sekali Pak, betul sekali Nah, Pak. itu udah itu. Buka bab 1-nya. Mohon maaf, udah belum muncul ya Pak ya? Lagi loading kali itu, belum muncul lagi loading kali. Belum muncul, lagi loading biasanya. Kamu ngambil risk management sama saya loh. Iya, risk management sama Bapak. Iya Pak, betul. Jadi pas itu berapa tuh? Tahun kemarin? Iya, satu angkatan Mbak Windu Pak. Mbak Windu. Kamu kok lama nggak ketemu saya? Windu udah. Hah? Iya Pak, udah sempro ya Pak ya. Waduh. Mohon maaf Pak. Udah gini itu tuh buka aja terus. Iya Pak. Tadi kamu full screen bisa nggak? Udah full screen nih, udah. Ini udah belum ya? Belum full screen ya Pak ya? Udah. Agak kecil tulisannya. Agak kecil ya. Saya perbesar Pak. Oke, terlalu besar. Oh, udah besar tuh, udah besar. Maaf. Udah besar. Oke Pak ya. Ya udah. Besar Pak. Kalau ya, judulnya Atma. Pengaruh transaksi pembayaran mempunyai. Ya udah. Dan suku Oke, bagus. Bagus ya Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke bab 1 ya Pak. Bab 1 terus ke bawah terus. Baik Pak. Pelan-pelan ya. Iya. Terus. Ini Desi oke ya. Nah ini. Iya Pak. Daftar isi bab 1 daftar isi. Daftar isi bab 1 ya Pak ya. Atma sudah mengacu dengan penelitian senior sebelumnya Pak. Oh iya, oke. Sebelumnya dan latar belakang sampai sistematika penulisan seperti itu. Bab 2-nya apa? Bab 2-nya? Kalau bab 2-nya terkait teori-teori Pak, permintaan dan penawaran uang, ada teori tentang pengertian uang dan juga pendekatan-pendekatannya Pak. Teori likuidasi, permintaan uang untuk transaksi, teori kuantitas secara ini Pak, dasar-dasar dari penjelasan Friedman dan sebagainya gitu Pak, referensi seperti itu Pak. Dan independennya Pak, kamu independennya Pak, independen satu. Kenapa Pak? Variabelnya Pak? Independen variabel satu apa? GDP Pak, gross domestic product. Terus suku bunga. Terus suku bunga dan transaksi non tunai Pak. Di transaksi non tunai itu nanti iya Pak. Jadi gini, nomor 21 22 udah bagus ya. Iya Pak. 23-nya kamu jelaskan variabel independen yang nomor 1 tadi apa? Nomor 1 GDP Pak, gross domestic product. GDP, 23 GDP. Iya Pak. 24 apa lagi itu? Setelah GDP apa? Setelah GDP itu ada suku bunga Pak. Suku bunga, 24 suku bunga. Setelah lagi apa lagi? Suku bunga, terus ada transaksi non tunai. 26 transaksi non tunai. Baik. Habis itu baru kamu hasil penelitian sebelumnya. Baik Pak. Habis itu baru nanti
kerangka pemikiran. Ya, kerangka pemikiran ada Habis saya itu siapkan baru di bab hipotesis. 2, Pak. Habis hipotesis, sistem pembayaran itu di atas, sistem pembayaran di atas nih. Oh, di atas ya, Pak ya? Di atas sebelum uang beredar. Iya, Pak. Sebelum beredar ya. Baik, Pak. Kamu catat ya. Iya, Pak. Catat 21 udah oke. Iya, Pak. 22 sistem pembayaran. Iya, Pak. 23 uang beredar. 24 GDP. Iya, Pak. 25 apa tadi? Secara GDP apa? 25 suku bunga, Pak. Suku bunga. 26 apa? Suku bunga apa? Transaksi non tunai, Pak. Hasil tunai. Ya. Tunai. Ya, Kemudian hasil penelitian terdahulu. Iya, 27 penelitian. Hasil penelitian terdahulu itu ya, kamu cari penelitian yang independennya sama dengan kamu, dependennya sama dengan kamu. Ya, ada, Pak. Ada, Pak. Dependennya aja sama. Kalau dependen beda itu bukan relevan namanya ya. Iya, Pak. Terus salah satu dari independent variable-nya ada yang sama dengan kamu, salah satu. Salah satu ada yang sama ya, Ya, Pak? ada yang sama. Terus Ya. setelah itu di dalam penelitian sebelumnya itu kamu masing-masing penelitian itu kamu jelaskan satu linia. Satu alinea. Baik. Isinya apa? Iya, Pak. Isinya pertama ya, isi alinea itu pertama isinya itu nama peneliti sama tahun. Lalu Iya, Pak. kalimat ya. Kemudian Iya, Pak. topiknya apa ditelitinya. Ya. Kemudian Iya, juga populasinya apa? Populasinya. Kemudian sampelnya apa? Kemudian tahun Iya, berapa diteliti? Kemudian juga tempatnya di mana? Di negara apa? Ya, di kota mana? Bisa kalau negara pakai negara, itu kota. Dan kalau di Indonesia mungkin kawasan Indonesia Timur atau apa, jelaskan ya. Kemudian juga habis itu variabelnya digunakan apa variabelnya? Variabel independennya, variabel independen sebutkan semua variabel independennya. Udah pakai 20, sebutkan 20-nya ya. Baik, Pak. Habis itu model penelitian pakai apa? Ada model penelitiannya. Apakah pakai regresi, apakah pakai data panel, apakah time series ya. Iya, Pak. Apa pakai SEM, buku apalah ya. Itu ya. Kalau model Atma yang penelitian ini nanti itu Pak, time series Pak. Series ya. Habis Iya, itu kamu jelaskan juga hasilnya seperti apa? Hasilnya di dalam linia itu. Hasil lengkap ya. Kalau hasilnya positif, bilang positif. Signifikan positif, bilang signifikan positif. Jangan signifikan aja. Masalah positif negatifnya. Habis itu kamu jelaskan juga apa implikasi dari pengarang itu, implikasi hasil apa dijelaskan implikasinya. Nah, itu dalam satu linia itu ya. Untuk kalimat ya. Iya, Pak. Kebetulan nanti udah ada juga Pak Atma cantumkan dari hasil penelitian terdahulu nanti kita coba ya, Pak. Kemudian nanti setelah kamu jelaskan masing-masing itu, kamu jelaskan di banyak hasil penelitian data dapat diringkas di tabel berikut. Nah, baru ditabelkan ringkasannya. Tabelnya isinya tabelnya itu isinya nomor, nama dan tahun, kolom kedua nama dan tahun, kolom ketiga dependent variable, kolom keempat independent variable, kolom berikutnya hasilnya hasil penelitian aja, jangan dijelaskan, penelitian aja. Berarti nomor, nama, tahun, variabelnya sama hasilnya gitu Pak. Jadi hasil lebih ringkas ya Pak ya. Ada satu kolom lagi. Apa itu Pak? Itu perbedaan dengan penelitian kamu apa? Perbedaan dengan penelitian kamu. Singkat aja. Ya. Oh, perbedaannya Pak, siap. Ya, singkat aja. Baik Pak. Ya kamu kan S2 itu kalau bisa 20-an lah jurnalnya. Iya. Iya, Pak. Masa anak S1-nya 12 jurnal di masa kamu cuma 10. Di atas 20 lah. Di atas 20 ya. Ya, baik. Banyak itu di pustaka di pustaka B itu S3 saya di pustaka itu sebulan setiap hari ke pustaka B itu. Data banyak itu. Jangan jangan bilang nggak ada jurnal, nggak ada cerita nggak ada jurnal ya. Ribuan jurnal banyak ya. Itu di variable udah banyak neliti ya. Ribuan 1000 jurnal bisa dapat kamu itu ya. Seluruhnya ambil ya. Nah, kemudian setelah ke tabel itu kamu jelaskan ya berdasarkan penelitian di atas ya. Ada satu linia kamu jelaskan setelah tabel tuh.
Maka penelitian yang mirip dengan penelitian adalah penelitian Sianu ya. Nah, kenapa? Karena Sianu itu penelitian ini, kamu ini gitu ya. Dan variabel sering Iya, Pak. Ada perbedaan ya variabel ada ya, Pak ya? Oke. variabel yang sering dipakai dalam penelitian di atas itu misal 20 penelitian. 20 penelitian itu variabel dependen sering dipakai adalah variabel ini yang banyak diteliti. Iya, Pak. Maka kamu juga pakai itu penjelasan satu linear setelah tabel itu ya. Bukan ditanya ujian S2 itu suka tanya. Kamu setelah kamu jelaskan penelitian tersebut, setelah kamu jelaskan penelitian sebelumnya, apa artinya? Apa maksudnya? Apa kesimpulan kamu itu loh. Itu linear itu ya. Ya. Iya, Pak. Nah, setelah itu Iya, Pak. baru kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu sebenarnya dua hal harus diceritakan di situ. Pertama, kamu menjelaskan secara singkat variabel independenmu apa, variabel independenmu apa, singkat aja. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan antar variabel itu kamu singkatnya, begini gambarnya. Ya. Gambar itu yang sistematika itu isinya ya. Iya, Pak. Habis itu hipotesis. Kamu hipotesis pasti ada 3 ya, hipotesis 3. Kalau dependen 3. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi gini, dari beberapa penelitian tersebut yang kamu bisa, jumlah kamu udah 20 ya. Dari 20 itu, kamu kan ambil 3 independent variable ya. Iya, Pak. Tapi ada independent variable lain, independent variabelnya yang juga signifikan tapi nggak kamu teliti. Dia signifikan di antara. Tapi tidak masuk dalam penelitian ini gitu, Pak? Iya, tapi jadi variable control. Oh, variable control. Variable control itu lah artinya variabel lain yang bukan jadi fokus penelitian kamu, tapi selalu signifikan berhubungan dengan dependen kamu teliti. Nah, itu masukkan tuh. Karena kalau nggak dimasukin nanti kualitas adjusted R-square kamu lemah. R-square kamu lemah itu ya. Lemah. Iya, Pak. Nggak kuat lah ya. Itu Pak. tuh. Jadi cari juga ada nggak yang variabel lain, tapi kamu nggak usah jelaskan variabel kontrol juga mesti kelasnya. Misal di landasan teori satu lineage, misal landasan teori itu kamu jelaskan ada variabel kontrol apa, itu jelaskan aja siapa apa nama variabel ini. Kenapa dipilih? Karena ada signifikan, bilang aja. Ya, tapi nggak jadi fokus ya. Apa sudah kebayang kalau variable control ini sih Pak dari ini sih Pak, dari momentum ini Pak. Contoh di Lebaran dan juga Hari Raya Natal seperti itu Pak. Peningkatan uang beredar itu semakin positif sebenarnya meningkat Pak. Seperti itu. Jadi ujinya juga pakai error correction model Pak gitu. Iya Pak. Ya, itu bisa juga seperti itu ya. Iya Pak. Kemudian setelah itu waktu nyusun hipotesis ya. Hipotesis kan 3 tuh. Nah, jadi hipotesis ada subhipotesis bisa hubungan A dengan B, hubungan X dengan Y. Kamu bisa hubungan GDP dengan uang beredar ya. Uang beredar, betul. Ada 2 linear utama tuh, kamu jelaskan. Linear pertama kamu jelaskan logika teori. Iya, Pak. Logika teori kenapa GDP itu hubungan dengan uang beredar, logika teori. Kamu kan udah jelaskan teori di bab 2 tuh. Di sebelumnya. Kamu dapat logika teori kenapa GDP itu mempengaruhi uang beredar, ya? Iya Pak. Kamu kutip pendapat siapa yang banyak dikutip orang terkenal lah fundamental teori dia kutip itu ya. Lalu linear kedua kamu jelaskan penelitian sebelumnya yang terkait dengan prinsipnya yang meneliti hubungan pengaruh GDP terhadap uang beredar itu. Misalnya dalam penelitian sebelum kamu itu bisa dari 20 penelitian itu ada 15 peneliti yang meneliti GDP terhadap uang beredar. 15. Kamu sekarang 15-nya itu. Bisa contoh ya. Uang beredar terhadap pengaruh uang beredar, pengaruh GDP terhadap beredar misalnya positif misalnya. Ya, positif. Itu diteliti ada 10 orang dalam kurung si Badu tahun sekian, si Anu tahun sekian, sampai 10. Kan sama tuh. Baik. Kurang kemudian lagi, tapi ada juga penelitian lain yang menyatakan tidak signifikan. Dalam kurung si Badu tahun sekian, si Anu tahun sekian ya. Oke Pak. Di 15 itu kan ada 15 itu ada signifikan, ada enggak, ada yang positif dan negatif ya. Sehingga dari situ dari 2 hal ini kamu bisa menyusun hipotesis, bisa fundamental tulis yang kuat dia positif, berarti kamu katakan positif. GDP pengaruh positif terhadap uang beredar gitu. Misalnya ya bisa. Iya Pak. Itu aja nanti hipotesis yang kedua pengaruh suku bunga terhadap uang beredar. Ya sama juga caranya ya.
Halnya sama, baik Pak, baik. Cara, kemudian yang Penelitian ketiga, sebelumnya dan juga tahunnya gitu ya Pak ya. iya, Baik, sama ya, begitu. itu Begitu ya. ya. Baik Pak. Jadi Dan logika juga teori, selanjutnya, semua penelitian sebelumnya kamu ringkas ya. Jangan ceritakan macam-macam, ringkas hasil aja langsung ya. Ya, iya Pak, intinya aja ya Pak ya dari penelitiannya aja mereka ya. ya Pak, gitu Pak. Nah, kemudian yang Baik Pak. bab tiga itu metodologi, kamu contohnya metodologi ya, ada banyak itu di pustaka ya. Kamu kan time series, Baik Pak. time series itu ada berapa uji yang penting tuh ya. Iya Pak. Nah, kamu pelajari aja lah time series itu kamu baca buku ekonometrik, buku siapa? Time series. Kenapa? Baca buku ekonometrik tentang time series, buku siapa yang baca bukunya? Dari Baumol Tobin sih Pak. Nah, boleh. Transa- Iya, bahasa Indonesia. berbahasa Inggris Pak. Iya, boleh. Cuman ada berbahasa Inggris. Kamu udah ngerti ya? Nah, ini sih Pak diambil ringkasannya aja Pak, inti-intinya. Ngolah data nanti siapa ngolah datanya? Kenapa? Ngolah data siapa ngolah data nanti? Ngolah data siapa nanti? Dari Evius Pak. Iya, kamu ngolah sendiri bisa kan? Bisa Pak. Dan ada sih memang teman satu angkatan Pak yang memang kerjaannya seperti itu di statistik Pak. Dia ngolah, nanti kamu ngerti hasilnya ya? Iya Pak, seperti itu Pak. Apa ngolah data tapi nanti kamu ngerti, tapi nulis kata-kata kamu, dia ngolah aja, ngolah data aja. Tetap Pak. Iya pasti Pak. Nah, sekarang udah kamu bikin kayak gitu nggak? Coba lihat bab 1 sekilas. Ya, bab 1 ya Pak, sekilas ya Pak. Ya. Kira apa yang perlu kamu bikin sesuai dengan penjelasan tadi, apa yang perlu kamu lengkapi? Apa? Yang perlu saya lengkapin tadi Pak, yang pertama di bab 1 kan tadi latar belakangnya Pak. Saya menjelaskan pengertian ya uang itu penting sebagai alat pembayaran dan sebagainya gitu Pak. Itu nggak usah jelaskan pengertian, nggak usah udah tahu lah ya, nggak usah teorinya tuh. Cuman itu fenomena penting. Iya Pak. Itu kalau teori itu di bab 2 aja. Oh, di bab 2 ya Pak. Baik Pak. Di sini ngapain? Fenomena kamu uang beredar itu kenapa penting ya? Kenapa penting? Iya. Menjelaskan ini sih Pak. Kenapa instrumen kebijakan sangat penting bagi Bank Indonesia? Kenapa itu? Itu bagaimana kondisi uang beredar itu dari tahun penelitian kamu, dari tahun ke tahun gimana pergerakannya? Iya. Nah, kenapa terjadi itu penting fenomena? Jangan teorinya, teori nanti bab 2 lah. Dari bab 2 ya Pak ya. Iya, itu cerita kamu tuh, ambil referensi dari buku, dari koran juga bisa. Untuk cerita fenomena bisa ambil di koran, bisa ambil di jurnal sebelumnya, bisa ambil di berita-berita. Tapi kalau di bab 2 nggak boleh ambil di koran, nggak boleh ambil di jurnal, nggak boleh ambil di TV ya. Iya Pak. Itu harus buku dan jurnal. Kalau sistemnya seperti ini Pak, Atmat bukan menjelaskan pengertiannya masing-masing Pak, cuman sebenarnya latar belakangnya kenapa Atma meneliti penelitian ini, pengaruh uang beredar itu apa, tapi Atma ini Pak, Atma kutip satu-satu apa Pak, pengertian contoh uang kartal itu apa, dan Atma kalau kelihatan di bawah nih Pak. Uang kartal itu apa di bab 2 aja. Oh, berarti nggak perlu pengertian-pengertian. Cerita fenomena aja. Yang teori uang kartal itu apa nggak perlu di bab 1 lah. Oke Pak. Ceritakan aja, terus nanti kamu ada data pergerakan uang beredar itu ada diungkapkan di bab 1 di latar belakang itu ada. Ada Pak. Mana lihat coba. Ini Pak. Ini Pak. Ini. Ya. Bagi grafik kamu ke time series, bagi grafik dong. Oh ya, grafik baik Pak. Nanti saya tambahkan Pak. Time seriesnya itu tunjukin. Iya Pak. Time series 2019, 2015 pakai time series, jadi dari 2015 sampai 2019 itu time series seharian bikin. Baik Pak. Itu bisa harian nggak? Bisa harian uang beredar? Bisa. Kenapa Pak? Uang beredar itu harian atau mingguan? Oh, kalau time ini Pak dari bulanan sih Pak, minimal Pak. Iya, dapat datanya. Bulanan selama berapa? 5 tahun. 5 tahun Pak, 5 tahun betul. Itu. Baik Pak. Ya pakai grafik. Grafik ya Pak. Grafik jangan ini ya juga, tapi kamu jelaskan pakai grafik ya juga ya. Baik Pak. Ya bisa grafik itu uang beredar sempit, uang beredar luas, uang beredar di luar bank umum, simpal giro. Iya Pak. Jadi kamu ambil independent variable yang mana? Apakah uang beredar M1, M2 atau semuanya? M1 Pak, M1. Itu jangan juga itu. Iya Pak, nanti saya tegaskan lagi pengembalian S1 gitu. Jadi grafik lah. Baik Pak. Grafik itu kamu tandai mana peristiwa penting baik politik atau ekonomi itu kebijakan bank sentral yang terkait dengan mempengaruhi gerakan uang beredar itu. Baik Pak. Habis itu kamu ceritakan kenapa ada apa nih uang beredar kok bisa gini apa faktor pengaruhnya. Kamu ceritakan
dari beberapa literatur mengatakan pemberdayaan ini dipengaruhi oleh faktor apa? Faktor-faktor apa ya? Baik. Nah, faktor apa, terus hasil penelitian sebelumnya gimana saya ceritakan tadi. Habis itu nanti kamu jadi gini, habis grafik uang beredar kamu cantumkan lagi pergerakan GDP bulanan, GDP itu apa? Tahunan ya? Bulanan, Pak. Bulanan GDP Iya. bulanan dari tahun 2012 sampai 2019 time seriesnya. Iya, Pak. Satu gambar aja dengan GDP sama suku bunga sama apa? GDP itu bukan dalam bentuk angka, bentuk angka ini satu aja satu Nominal grafik. juga, Pak, sama, Pak. Iya, satu grafik aja, GDP satu grafik. Pergerakan Jadi masing-masing variabel ya, Pak. Baik, Pak. Ya, gerakan apa lagi satu lagi apa? Yang mana variabel apa? Hubungan transaksi non tunai, Pak. Transaksi non tunai itu grafiknya juga itu. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Dah, apa lagi? Coba kita Jadi kamu bab 1 bab 2 kamu kerjakan ya. Sudah, Pak, sampai bab 3 bahkan Atma Jadi udah bab menunjukkan 1 ke ini Bapak. kamu perbaiki itu ya. Iya, Pak. Nggak perlu pengertian-pengertian berarti, Pak ya? Jangan pengertian apa nih latar belakang tulis. Itu di bab 2. Iya. Betul, Pak, betul. Itu ceritakan fenomena tentang pergerakan uang beredar sama pergerakan di independent variabelmu pengaruh apa? Sekilas saja itu. Penjelasan analisis sudah ada apa nih itu. Ya. Ada Atma seperti ini tadi, Pak, di ini di grafik nih ya. Di grafik ini ya, Kak. Iya, time series bulanan. Baik, Pak. Biar ketahuan anunya, naik turun kelihatan ketahuan. Ini kan ketahuan nih, susah nih. Iya, Pak. Ini kan tahunan jadi bulanan ya, Pak ya? Bulanan, gerakan time series film bulanan aja. Baik, Pak. Ke bawah lagi. Kamu time series tahunan lah, cuma 5 angkanya. Iya, 5 angkanya, betul. Kalau time series, kalau 12 kali 5 berapa? 60. 60, Pak. 60 ada observasinya. 10 tahun terakhir nggak bisa kamu bikin, 10 tahun terakhir. Halo? 10 tahun terakhir itu, Pak, kalau data suku bunganya Atma nggak dapat, Pak. Soalnya di 2016 udah terjadi perubahan, Pak. Oh, iya. Iya. Ya udahlah ya, 5 tahun terakhir aja ya, udah. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Iya. Iya, kemarin. Terus atau lanjut lagi ke bab 2 langsung, Pak? Bab 2 mana? Bab 2. Nah, sebentar, Pak. Ini kerana pemikirannya Atma masukin di bab 1, Pak. Kebetulan jangan, aduh, berubah lagi itu. Ya, ikuti saya tadi yang jelaskan saya tadi, ikuti aja. Oh, yang tadi ya, Pak? Baik. Ya, sekarang gini aja, kamu cek lagi punya kamu, sesuaikan yang saya jelaskan tadi ya. Ya. Sekali lagi, kan saya jelaskan apa perlu tambah. Kalau kurang, tambahkan, baru pertemuan selanjutnya kamu presentasikan yang kamu perbaiki. Bab 1, bab 2 aja ya. Baik, Pak. Ya. Bab 3 gampang. Bab 3 gampang. 3 aja, Pak ya. Bab 1, 2 dulu, ya. Baik, Pak. Nah. Kalau tujuan penelitian Jadi tadi, Pak, minggu depan ada yang jadi minggu depan. Iya, Pak. Minggu depan itu kamu sudah bereskan bab 1, bab 2-mu ya. Siap, Pak. Nah, udah minggu 1 lagi bab 3, habis itu sempro ya. Amin. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Minggu lagi ya. Amin, Pak. Berapa lagi mau tanyakan? Baik, Pak. Apa daftar pustaka kamu mana? Daftar pustaka. Daftar pustaka bentar, Pak. Pustakanya harus dibikin juga itu kan bab 2 itu banyak daftar pustaka itu. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya pertama kali pakai Google Meet, Pak. Benar. Iya. Google Meet lebih murah, kalau Zoom mahal itu. Iya, biasanya pakai Zoom, Pak. Google Meet gratis. Jendela. Coba pulsa aja. Ya. Ini. Iya, Pak. Daftar pustakamu. Iya, Pak. Minimal 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir, siap. Oke, Pak. 98 tuh kok udah lama. 98 apa nih? Tentang apa nih? Ini dari buku-buku sih, Pak, dari jurnal-jurnal juga, Pak, ngambilnya seperti kalau itu. Kalau yang pertama ini jurnal nih. Iya, Pak. Nggak ada yang terbaru jurnal 10 tahun terakhir. Oh, 10 tahun terakhir ya, Pak. Nanti Atma perbaiki, Pak. Ya, kemudian Bank Indonesia. Oh ya. Bank Indonesia instrumen pembayaran
Departemen Tahunnya mana? Kebijakan Sistem Pembayaran, Pak. Tahunnya mana? Tahunnya tulis tahunnya. Oh iya, kurang lengkap. Baik, Pak. Iya. Tahun 2020 seharusnya, Pak. Ini tahun gini, cara nulis apa pustaka itu Iya, Pak. nama pengarang, tahun, Iya, Pak. udah judul. Ini kalau jurnal ya. Ini kalau jurnal dulu ya. Nama pengarang, tahun, terus Iya, Pak. koma. Itu judul jurnal ada tanda kutip di atasnya. Iya, Pak. Di jurnal, terus habis itu jurnal itu nama jurnalnya. Nama jurnalnya kamu miringkan. Jadi judulnya Oh iya, dimiringkan. iya, Pak. Nah, jadi Iya, Pak. italik. Habis itu volumenya. Volume. Volume, nomornya ya. Kemudian halamannya. Itu kalau jurnal, baik, Pak. kalau jurnal ya. Kalau jurnal. Pak. Kemudian kalau yang buku ya. Buku. Buku nama itu nama di belakang, misal pengarang ada 3. Pengarang pertama, nama belakang di depan kan ya. Iya, Pak. Nah, kalau buku itu nama sama tahun, kemudian koma, itu judul bukunya. Iya, Pak. Italik kan, judul italik. Iya, di italik. Iya, Pak. Nah, kemudian habis itu edisi, kalau ada ya. Iya, Pak. Rumah, terus kota, nama kota penerbit, nama kotanya. Baik, Titik dua, Mm-mm. itu nama penerbitnya. Itu aja buku. Baik, Pak. Nah, itu kalau buletin itu kamu tulis nama lembaganya, itu judul buletinnya apa? Itu tahun ya. Itu kalau jurnal itu kamu ada ambil di internet, tulis melalui bisa jurnal buku ambil internet bisa melalui http apa sampai ke ujung. Sampai kalau diklik langsung muncul jurnal itu ya. Muncul jurnalnya. Baik, Pak. Ini bukan nama situs saja, tapi sampai anak-anaknya itu sampai kalau diklik itu langsung jurnalnya keluar. Langsung muncul. Baik, Pak. Ya itu. Jadi alamat penuh yang di alamat di internet itu alamat penuhnya. Ya. Oke, baik Pak Sparta. Itu aja ya. Lagi, Pak. Baik, Pak. Jadi usahakan referensi 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2002 berarti 2010 paling lama. Ya. 2010 ya. 2010 paling lama. Baik, jangan. Pak. Kecuali teorinya, bisa kamu tentang teori A. Teori A itu pertama kali ditemukan oleh si Badu. Badu itu tahun 63 itu boleh itu. Dari teorinya orang gitu ya, penelitian orang ada teori itu dan dimunculkan juga ya, Pak. Bukan penelitian orang, misalnya teori tentang moneter, itu pertama kali diungkapkan oleh si Badu. Ada bukunya, ada jurnalnya, tahun 65, itu tulis nggak apa-apa 65. Tapi kalau kutip sana itu janganlah 10 tahun terakhir. Iya, Pak. Tapi langsung ke buku dia, langsung ke jurnal dia. Langsung ke jurnalnya ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Itu nama teori fundamental yang orang pertama kali mengungkapkan. Tapi kalau si Badu mengutip si yang pencetus ide untuk teori itu, bisa si A mengutip Badu ini yang pencetus ide teori. Si A ini kalau tahu jurnalnya lama, jangan cari jurnal baru. Cari jurnal baru. Baru itu kan paling lama 2010 ya, Pak ya. Minimal 20 jurnal kan, Pak ya. Ya. Dah. Oke, Pak. Jadi ya. Ya, Pak. Yang akan perbaiki berarti di bab 1, bab 2 sama dasar pustaka dulu ya, Pak. Bab 3 nanti langsung aja ya, Pak ya. Baik, Pak. Minggu depan ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Minggu depan hari apa ya, Pak? Kira-kira, Pak? Bekerja kan. Siap, Pak. Minggu depan tuh Rabu ke Kamis. Siap, Pak. Siap. Ya. Vicon ini tiap hari dapat nih, bukannya tambah santai. Tiap hari dapat di pagi besar, sore pusing saya. Kenapa, Pak? Tiap hari dapat Vicon saya, dari pagi sampai sore, tiap hari dapat. Capek ya, Pak ya? Sibuk, Pak. Kuliah lah. Tiap hari. Iya, Pak. Dari jam 8 sampai hari ini, sore dapat terus ya. Sama, Pak. Pasti anak Bapak juga sibuk itu, WFH juga, Pak, di rumah tuh, Pak. Oh iya, biasa tuh sampai malam nih. Iya. Di departemen apa sekarang, Pak? Sekarang di Makassar dia. Oh, di Makassar ya? Makassar, terus jadi bagian analis data itu yang suka kalau kepala cabangnya mau presentasi dia nyiapin bahannya tuh. Oh, mantap. Baik. Kalau bos itu baru sore di telepon gubernur itu presentasi, dia ngerjain pagi itu. Dia yang siapin itu, Pak ya, tayangan ya, Pak. Iya, itu.
sama tim sama teman-temannya. Kan kalau anak PCPM Baik. jadi itu jadi apa disputasi banget oleh PCPM itu. Wah, sama kok Pak. PCPM-nya seperti itu, apalagi staff kayak saya Pak. Tapi orang BI itu bos BI itu dia suka kalau yang bekerja itu staff, dia nyantai di atasnya. Iya Pak. Iya, kalau dia mau presentasi PowerPoint-nya bikin buahnya bikin mana PowerPoint-nya. Bener Pak Sarta ngerti lah itu. Iya, tahu. Selalu di bank pemerintah juga saya di bank pemerintah. Itu teman saya kan angkatan selalu tes BI juga tahun 91 saya, 91. Iya. Teman saya itu seperti Pak Agusman itu angkatan saya tuh Pak Agusman. Oh Pak Agusman, oh iya Pak, sekarang di DAI Pak, Kepala Departemen, iya Pak. Iya, Dr. Agusman tuh satu kuliah mas angkatan tuh. Oh, kuliah di mana dulu Pak? Di UNAN, di UNAN. Oh, di UNAN. Di Andalas dulu Pak Agusman juga Pak. S1-nya Pak ya? Satu angkatan mas ya, sama SMP juga. Terus oh Pak Sparta berarti Pak Padang ya Pak ya? UNAN. Bengkulu ya? Padang, saya Padang. Oh Padang ya Pak. Oh iya Pak. Padang juga. Terus yang direktur Trisuri siapa? Rahmatullah itu mahasiswa saya tuh. Sempat mahasiswa. Saya dosen UNAN dulu, dosen UNAN. Itu mahasiswa saya tuh Rahmatullah. Kayaknya dia ketemu Pak Sparta kirim salam tanya dia Rahmatullah. Iya. Itu sama Toras, wakilnya ada Toras. Iya Pak, Toras tahu Pak. Toras itu mahasiswa saya di S2, saya bimbingan tesis sama saya itu. Di mana Pak S2-nya Pak? Di IBS. IBS. Oh. Sama saya bimbingan tuh 1,5 tahun selesai mas ya. Oke Pak. Apa buktikan lah Pak, pokoknya minggu depan ya Pak ya. Iya. Iya Pak. Jadi banyak tuh teman saya tuh yang di BI itu yang seangkatan saya itu. Baik Pak. Iya. Jadi gara-gara itu udah tahu saya di EBS orang BI semua EBS. Kenapa Pak? Di Indonesia Baking School kan pensiunan BI banyak. Banyak Pak, kayak Pak Agusman kan dosen saya juga kan Pak. Iya. Jadi di EBS itu kan ini BI, jadi ketuanya dari BI. Iya Pak. Wakil ketua 2 dari BI. Saya kira juga Pak Sparta awalnya dari BI juga. Iya, itu dari Bapindo Solo. Oh Bapindo. Mandiri ya Pak ya, sebelum mandiri Pak? Saya mandiri sebentar terus saya sekolah lagi saya. Keluar sekolah lagi saya. Berarti mulai sekolah fokus jadi dosen ya Pak ya? Iya, balik lagi jadi dosen itu sebelumnya kan PNS ya, dosen PNS. Balik lagi saya dosen. Terus sebelum Bapindo dosen PNS ya, PNS-nya di UNAN. Oh, lama di Padang berarti dulu Pak ya? Iya, 8 tahun dari SD sampai kuliah di Padang sampai dosen 91. Saya dosen tuh 89 dulu dosen, mulai dosen. PNS itu 87 saya mulai ngajar 87. Selesai pensiun dosen PNS ke Jakarta gitu Pak? Ya, saya ke Jakarta terima di Bapindo, saya tinggalin PNS, keluar PNS. Oh. Itu ceritanya. Baik Pak. Siapa Alfar? Ya teman-teman di OJK ada juga mahasiswa saya yang direktur SDM itu mahasiswa saya. Oh, OJK. Ada juga direktur ada beberapa dia itu mahasiswa saya loh, mahasiswa saya. Di OJK itu. Dari BI pindah ke OJK. Oh iya betul. Di 2015 ya Pak ya? Iya itu. Dulu mahasiswa saya itu kan beda 2 tahun 3 tahun di bahasa. Mahasiswa saya yang pertama itu beda saya itu 3 tahun di bahasa. Mahasiswa saya yang pertama. Umurnya 3 tahun di bahasa. Nah itu dari direktur sekarang tuh. Iya. Luar biasa Pak Suwarta. Jadi dosen aja kan. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Jadi aku perbaiki ya minggu depan. Baik Pak. Bahasa 1-2 ya. Baik Pak. Baik Suwarta. Nah, kamu tutup itu tayanganmu tutup ya. Oh baik Pak. Biar yang lain bisa masuk juga. Baik. Terima kasih banyak Pak Suwarta. Ya, sama. Baik Pak. Kemudian Meriska, silakan. Iya Pak, Assalamualaikum. Udah sempro kan? Udah Pak, udah sempro. Apa Pak Superbaiki kemarin Pak? Superbaiki apa kemarin? Superbaiki. Yang diperbaiki pertama Bu Ira kasih saran untuk menambahkan dependennya harga saham Pak. Ya. Terus yang kedua tambahin tentang grand teorinya di hipotesis. Sampai terakhir perbaiki penulisannya sih Pak. Ya, terus? Iya Pak, ini kan saya lagi. Udah kamu perbaiki? Belum semua Pak, masih cari jurnal. Jadi kamu perbaiki dulu yaitu yang itu sambil kamu ngerjakan 4, perbaiki 1
1, 2, 3 terus kirim ke email ke masing-masing penguji yang berdua itu. Oh gitu, iya baik Pak. Tapi di email itu kamu tandain misalnya di nombor keyword kan, kamu tandain yang Iya. kamu rubah itu apa, tandain warna kuning ke warna biru itu kayak ya. Oh iya baik Pak. Yang kita Bu, yang warna ini adalah yang saya rubah sesuai permintaan Ibu itu ya. Iya baik Pak. Ya. Ini kan saya lagi cari data ya Pak. Nah, Ya. saya bingung Pak di bagian variabel, saya kan salah satunya biaya lingkungan. Nah, Ya. biaya lingkungan itu di dalam laporan keuangan tidak dijabarkan secara detail gitu Pak. Jadi masing-masing perusahaan mencatatnya beda-beda. Contohnya kayak di perusahaan Ades, Ya. dia programnya itu kayak perbaikan peralatan dan proses pengolahan limbah. Ya. Nah, tapi nggak di detail berapa biayanya. Cuman di keterangan di biaya umum dan administrasi, di situ ada biaya pengolahan dan perbaikan. Apa itu saya masukin termasuk kategori biaya lingkungan ya, Pak? Jadi gini, berlingkungan itu ada program dia. Kamu di annual report itu kan ada 2 sisi itu, laporan manajemen sama laporan auditor kan. Iya. Nah, di laporan manajemen itu ada programnya itu, program lingkungannya. Socio responsibility accounting-nya ada situ. Kamu lihat di situ programnya itu apa saja programnya. Nanti biasanya di income statement dia ada, penjelasan financial statement-nya yang terkait dengan penjelasan pos-pos income statement. Kamu cari biaya-biayanya itu di income statement-nya. Ada. Berarti itu awalnya saya cari dulu program di manajemen laporan. Nah, itu kamu identifikasikan di laporan laba ruginya kan ada tuh biaya itu. Kalau di biaya biasa kalau biaya lingkungan itu biasa kan di biaya lain tuh. Oh iya. Yang lain. Ada juga biaya lain-lain. Jadi tadinya mereka ada juga yang kalau kita tentunya kan sebelum pajak harus itu. Sebelum pajak, setelah pajak baru ada biaya lingkungan harusnya. Perbaikan lingkungan setelah pajak. Tapi dia nggak secara tertulis biaya lingkungan gitu Pak. Paling ya. Enggak ada. Maka kamu jelaskan di dalam financial statement dia, catatan kaki tentang biaya perbaikan itu. Kamu di income statement lihat ada catatan, bisa dinyatakan di catatan kakinya itu. Ini inilah biaya untuk lingkungan perbaikan apa gitu ya. Oh iya Pak, nanti saya cek lagi deh Pak untuk itu. Nah, itu kadang-kadang di dalam cash flow-nya ada juga, cash flow-nya misalnya di dalam ini pengeluaran biaya lingkungan ada juga di cash flow-nya ada juga. Gitu ya. Iya baik Pak. Nah, kadang-kadang di dalam laporan manajemen dia udah kasih tahu tuh biaya yang telah dikeluarkan selama periode 5 tahun terakhir ya untuk lingkungan ada, karena dikasih tahu juga. Itu aku mau ambil datanya. Oh gitu baik Pak. Kemarin sih saya juga lihat dia langsung ada yang ngungkapin langsung biaya CSR sekian gitu. Ya boleh, itu aja ambilnya. Biaya CSR ambil itu. Iya baik Pak. Sama. Jadi nggak usah kamu identifikasi di statement, kalau dia nyatakan laporan manajemen misalnya tahun 2019 biaya CSR sekian, itu aja ambil. Oh iya baik Pak. Itu aja ambil angkanya. Nah sama ini Pak, kan kemarin periode saya itu 2014 sampai 2019 ya Pak. Nah tapi sarannya Bu Ira kan untuk dependennya itu ROA-nya harga saham plus T plus 1. Nah berarti saya mulainya itu dari 2013. Jadi ditambah setahun di belakangnya. Misalnya kamu mulai 2018 sampai 2017. Oh gitu, berarti untuk biaya lingkungannya saya ngambil awalnya itu 2013, nanti ROA-nya baru di 2014 gitu ya Pak? Iya, kamu datamu ke berapa? Saya udah lihat. Tahun berapa? 2013 sampai 2019? 19, iya Pak, 2013 sampai 2019. Kami sampai 2012 ya, 2012 ambilnya ya. Oh, awalnya 2014 Pak. Oh 2014 awalnya. Iya. 2013. Iya. 2013 di biaya asalnya 2014 kan? Iya. Untuk biaya. Iya. Sama harga sahamnya saya hitungnya pakai P ratio ya Pak? Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja P ratio nggak apa-apa. Iya. Kasih tahu aja dari Senturimu kan ada penjelasan harga saham pakai apa kan ada penjelasan.
Iya, ada. Alasan kamu apa pakai itu? Kasih tahu aja dia satu. Oh iya, baik Pak. Ya, kenapa nggak pakai apa? Nggak pakai return ya, return saham. Kenapa kau pakai P/E ratio gitu kan? Atau kenapa nggak pakai pertumbuhan saham ya? Itu penjelasan aja. Oh iya, baik Pak. Ya. Sejauh ini itu aja sih Pak yang saya bingung. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Yang lain siapa lagi ada tanya? Udah habis ya? Udah Pak. Udah. Oke, kalau gitu saya tutup bimbingan sekarang. Nanti kemungkinan minggu depan kalau bisa siang susah sih kayaknya. Mungkin habis Isya ini, habis sholat Isya aja ya. Iya Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Mas Atma ya. Makasih ya Pak. Ya. Selamat malam Pak. Selamat istirahat Pak. Sama ya. Tadi ada anak S2 juga muncul. Kemana deh? Si Kristina mana tadi? Kristina. Coba mau hubungin ya Pak ya. Lo coba Kristina tadi dia ada muncul bilang, dia suruh masuk lagi dia. Baik Pak. Kristina panggil Kristina itu panggil. Jangan takut bilang. Saya pamit undur diri ya Pak. Apa? Saya pamit close Iya, Google Meet. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Tolong Atma panggil si Kristina itu. Baik Pak. Saya telepon nggak aktif Pak nomornya dan di WhatsApp nggak delete gimana Pak? Ya udah, kamu itu nanti hubungi dia deh, hubungi WA ya. Saya suruh hubungin Bapak aja nanti ya Pak ya. Iya. Oke Pak, makasih ya Pak. Saya pamit ya Pak. Makasih banyak Pak. Malam Pak. Waalaikumsalam.